Horas Koburtodi, saudara-saudari sekalian, jemaat umat beriman yang berbahagia, salam sehat, semoga kita semua diberkati dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pada tanggal 1 November, kita sudah merayakan Hari Raya Orang Kudus, dan kita biasa menyebutnya ialah gereja yang sudah jaya, di mana mereka yang sudah menikmati kemuliaan dan bersama dengan para malaikat dan orang kudus lainnya memuji dan menyembah serta memuliakan Allah. Lalu setiap tanggal 2 November, sebagai tradisi gereja, kita juga berdoa atau mengingat semua arwah orang beriman, supaya mereka juga dengan doa-doa kita, Allah mendengarkannya, lalu memberikan tempat dan sukacita dalam kebahagiaan yang kekal bersama para malaikat, orang-orang kudus, memuji dan menyembah Allah senantiasa. Saya akan memberikan sedikit renungan atau refleksi tentang hari peringatan semua arwah orang beriman ini. Pertama, kita akan melihat apa arti kematian bagi orang Kristen. Terlepas dari kedukaan yang mendalam ketika seseorang dari antara kita, saudara-saudari kita meninggal, kita harus juga melihat bahwa dalam Yesus Kristus, kematian itu mempunyai arti positif. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan, "Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia." Dan ini jugalah yang menjadi makna dari sakramen permandian. Baptizein, kata Yunani, artinya menenggelamkan. Kita ditenggelamkan ke dalam air, mati bersama dengan Kristus, tapi kita juga segera keluar dari air dan bangkit bersama dengan Kristus, supaya kita dapat menghidupi satu kehidupan baru. Kalau kita mati dalam rahmat Kristus, maka kematian badani menyelesaikan mati bersama Kristus. Dalam kematian, Allah memanggil manusia kepada dirinya. Seperti kata Rasul Paulus, umat Kristen dapat merindukan kematian. Dikatakan demikian, "Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus." Filipi pasal 1 ayat 23. Demikian juga kita dapat melihat kesaksian-kesaksian para kudus dan juga dalam privasi Ekaristi Arwah. Santo Ignatius dari Antioquia mengatakan, "Kerinduan duniaku sudah disalibkan. Di dalam aku ada air yang hidup dan berbicara, yang berbisik dan berkata kepada aku, 'Mari menuju Bapa.'" Demikian juga Suster Teresia dari Avila, seorang Karmelit, seorang guru doa, dia mengatakan, "Aku hendak melihat Allah, dan untuk melihat Dia, orang harus mati." Demikian juga Suster Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau dari Lisieux, dari Perancis, mengatakan, "Aku tidak mati, aku masuk ke dalam kehidupan." Sementara itu, dalam privasi arwah dikatakan, "Bagi umat berimanmu ya Tuhan, hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan sesudah roboh rumah kami di dunia ini, akan tersedia bagi kami kediaman abadi di surga." Saudara sekalian, mari kita lihat sebentar apa arti kebangkitan dalam hidup orang Kristen. Kapan manusia yang meninggal itu dibangkitkan? Menurut tradisi gereja, sesungguhnya begitu orang meninggal, ia langsung menghadapi pengadilan khusus sebelum pengadilan di akhir zaman, yakni kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sebagai referensi
dalam doa yang diucapkan seorang imam kepada orang yang sakit atau orang dalam keadaan sakrat maut saat memberikan sakramen terakhir, yakni pengampunan dosa, pengurapan minyak orang sakit, dan viatikum atau komuni orang sakit, dikatakan bahwa gereja mengucapkan doa seperti ini. Bertolaklah dari dunia ini saudara atau saudari dalam Kristus atas nama Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan engkau, atas nama Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, yang menderita sengsara untuk engkau, atas nama Roh Kudus yang dicurahkan atas dirimu, semoga pada hari ini engkau ditempatkan dalam ketentraman dan memperoleh kediaman bersama Allah di dalam Sion yang suci, bersama Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, dan bersama semua malaikat dan orang kudus Allah. Kembalilah kepada penciptamu yang telah mencipta engkau dari debu tanah. Apabila engkau berpisah dari kehidupan ini, semoga Maria bersama semua malaikat dan orang kudus datang menyongsong engkau. Engkau akan melihat penebusmu dari muka ke muka. Nah, doa ini mengungkapkan waktu sesaat begitu dia nanti dipanggil, ia langsung menghadap Bapa, langsung menghadap pengadilan. Dan tentu karena dia sudah menerima pengakuan dosa, menerima viatikum, dan menerima sakramen pengurapan minyak orang sakit, kita percaya dia menerima rahmat dan mudah-mudahan dia langsung menjadi peserta rumah Bapa di surga. Saudara-saudara terkasih, kemudian kita melihat apa arti pengadilan itu. Kitab Perjanjian Baru berbicara tentang pengadilan, terutama dalam hubungan definitif dengan Kristus pada kedatangannya yang kedua. Tetapi Perjanjian Baru juga berulang kali mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. Perumpamaan Lazarus yang miskin dalam Lukas pasal 16 ayat 22, dan juga kata-kata Yesus yang disampaikan kepada penyamun yang baik yang di sampingnya, Lukas 23 ayat 43. Di atas kayu salib, Yesus berkata kepada penjahat yang baik hati itu, pada saat ini juga engkau sudah berada di Firdaus. Berarti dia dijamin sudah berada bersama Bapa di Firdaus. Saudara, pada saat kematian atau begitu kita mati, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya. Sekali lagi dalam jiwanya, karena badannya sudah mati. Dalam jiwa yang tak dapat mati. Itulah yang disebut pengadilan khusus atau pengadilan pribadi yang menghubungkan kehidupannya dengan Yesus Kristus, entah masuk dalam kebahagiaan surgawi melalui penyucian atau langsung masuk dalam kebahagiaan surgawi, ataupun mengutuki diri untuk selama-lamanya, alias masuk neraka. Seorang biarawan Karmelit, Yohanes dari Salib, mengatakan, pada malam kehidupan kita, kita akan diadili sesuai dengan cinta kita. Jadi kekuatan kita ialah bagaimana kita mengasihi Allah seperti yang dikatakan Yesus dalam perintah pertama dan yang utama. Saudara-saudara sekalian, berikut tentang api penyucian. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, tetapi belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan jiwanya. Tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan
yang perlu supaya dapat masuk dalam kegembiraan surga. Gereja menyebut penyucian akhir para terpilih. Tradisi ini berpedoman pada kitab suci. Injil Matius pasal 12 ayat 32 berkata, "Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu. Karena kebenaran abadi mengatakan, kalau seseorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak." Nah, dari ungkapan ini, nyatalah beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini, yang lain di dunia yang lain. Saudara, ajaran api penyucian juga atas dasar praktek doa untuk orang yang meninggal. Kita dapat melihat dan membacanya di kitab 2 Makabe pasal 12 ayat 45. Dikatakan, karena itu Yudas Makabe mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang mati, supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. Walaupun pada masa itu memang belum begitu menonjol bahwa sesudah kematian ada kebangkitan. Tetapi ini merupakan salah satu referensi bagaimana dalam tradisi Yahudi pun hal itu rupanya sudah dilaksanakan. Jadi, mereka yang berada dalam api penyucian adalah orang-orang yang mati dalam rahmat, dalam belas kasih Allah. Jadi, api penyucian bukan bagian dari api neraka, tetapi suatu proses untuk sampai pada kepenuhan kemuliaan surgawi. Apakah ada juga tanpa api penyucian? Tentu ada, yakni mereka yang setelah dibaptis sungguh-sungguh tidak berdosa lagi, ataupun setelah berdosa sudah mendapatkan pengampunan secara penuh. Tapi saudara, seringkali buah pengampunan itu belum dapat dinikmati sepenuhnya selama di dunia. Sebagaimana akibat dosa seringkali masih tertinggal ketika orang pun sudah diampuni dosanya. Kita ingat bahwa selalu dalam kecenderungan manusia, ketika ia berada di dunia, ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Saudara sekalian, dalam hal mendoakan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat nasihat Yohanes Chrysostomus, seorang bapak gereja yang mengatakan, baiklah kita membantu orang yang meninggal dan mengenangkan mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban ayahnya, oleh doa-doa bapaknya, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang atau ragu untuk membantu saudara-saudari kita yang sudah meninggal dan mempersembahkan doa untuk mereka. Doa kita sangat mereka butuhkan untuk menguduskan, menyucikan, supaya mereka sungguh-sungguh layak berjumpa dengan Allah di surga. Saudara-saudari terkasih, gereja kita tidak terlepas dari tradisi gereja yang tentu sudah dilaksanakan bahkan oleh para rasul, oleh para bapak gereja yang masih dekat dengan masa waktu Yesus hidup dan juga masa ketika para rasul masih hidup di dunia waktu itu. Setiap orang Kristen dapat memperoleh indulgensi penuh bagi orang yang sudah meninggal. Inilah yang merupakan tradisi yang sampai sekarang tetap dilakukan oleh umat Katolik. Caranya, mengunjungi makam dan atau mendoakan arwah yang sudah meninggal. Caranya mengunjungi makam atau mendoakan arwah yang meninggal yang dilaksanakan setiap hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 November.
dikatakan, siapa saja yang setia melaksanakan itu akan memperoleh indulgensi penuh. Atau yang menjalankan di hari-hari lain akan juga memperoleh indulgensi sebagian. Intinya saudara, bahwa ketika orang meninggal, hubungannya dengan kita tidak terputus. Bahkan kita punya keharusan untuk berdoa bagi mereka. Karena bagaimanapun, mereka tentu masih memiliki dosa-dosa yang mungkin belum sepenuhnya diampuni ketika mereka masih hidup. Saudara sekalian, mari kita pada tanggal 2 November ini mengenang mereka, berdoa bagi mereka, supaya mereka pun secepatnya dapat masuk ke rumah Allah Bapa di surga. Salam, semoga Allah memberkati kita. Horas Shalom.